Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Strategi Evaluasi dan Menghasilkan Rumus Strategi Evaluasi. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bipitri Handani dengan NPM 0041. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Zaki Prasmatidar dengan NPM 0043. Lalu yang ketiga ada Hafid Indra Alfarizi dengan NPM 0046. Lalu yang keempat ada Devina Rohadatul Aisyah dengan NPM 0057. Lalu yang kelima ada Adam Rizky Saputra dengan NPM 0058. Lalu yang terakhir ada Irnanda Triambil Radi dengan NPM 0063. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang pertama yaitu ada karakteristik evaluasi strategi, di mana proses manajemen strategi ini dapat menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Keputusan strategi yang salah bisa mengakibatkan kerugian, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut adalah suatu hal yang sangat sulit, atau dapat pula dikatakan hampir tidak mungkin untuk diperbaiki. Evaluasi strategi ini dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi manajemen untuk mendeteksi masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis. Evaluasi strategi ini meliputi tiga aktivitas dasar. Yang pertama yaitu ada memeriksa dasar strategi pemasaran, strategi perusahaan, yaitu menelaah kembali asumsi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang mendasari strategi saat ini. Yang kedua yaitu ada membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, yaitu membandingkan hasil yang direncanakan dengan pencapaian aktual untuk melihat efektivitas strategi. Lalu yang terakhir ada mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana, yaitu melakukan perubahan strategis atau operasional untuk memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar. Next. Yang selanjutnya terdapat menurut Richard Rumelt, menemukan 4 kriteria yang bisa dipakai untuk mengevaluasi sebuah strategi. Yang pertama yaitu ada konsistensi atau konsistensi, di mana sebuah strategi ini seharusnya tidak membuat tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Di sini terdapat 3 panduan untuk membantu menunjukkan apakah masalah organisasi ini merupakan hasil dari ketidakkonsistenan dalam strategi. Yang pertama yaitu jika masalah manajerial terus berlanjut meskipun telah terjadi pergantian personel, dan jika masalah tersebut cenderung lebih berbasis isu ketimbang berbasis manusia, maka strategi mungkin tidak konsisten. Lalu yang kedua, jika keberhasilan satu departemen dalam sebuah organisasi memiliki arti atau diinterpretasikan sebagai kegagalan departemen lain, maka strategi tersebut mungkin tidak konsisten. Lalu yang terakhir, jika masalah dan isu kebijakan selalu dibawa ke atas untuk mendapatkan pemecahan, maka strategi mungkin tidak konsisten. Next. Yang selanjutnya ada konsonans atau consonance, di mana konsonan ini mengacu pada kebutuhan penyusun strategi untuk menilai satu rangkaian tren dan juga tren individual dalam mengevaluasi sebuah strategi. Suatu strategi ini harus mewakili respons yang adaptif pada lingkungan eksternal dan pada perubahan kritis yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada kelayakan atau feasibility, di mana ketika mengevaluasi suatu strategi, penting untuk memeriksa apakah organisasi tersebut telah menunjukkan adanya kemampuan, kompetensi, keahlian, dan juga bakat di masa lalu yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi yang dipilih. Lalu yang terakhir ada keunggulan atau advantage, di mana suatu strategi ini harus memfasilitasi pembuatan atau pemeliharaan dari sebuah keunggulan kompetitif dalam area efektivitas yang terpilih. Keunggulan kompetitif ini biasanya merupakan hasil dari superioritas dalam satu dari tiga area berikut ini. Yang pertama yaitu ada sumber daya, yang kedua yaitu ada keahlian, dan yang terakhir ada posisi. Di mana posisi ini juga dapat digunakan dalam peran yang menentukan di strategi perusahaan.
Sekali diperoleh, posisi yang bagus dapat dipertahankan. Artinya, untuk mendapatkan posisi tersebut, lawan ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga tidak berani untuk melakukan serangan dalam skala besar. Keunggulan dari segi posisi biasanya terpelihara secara otomatis selama faktor internal dan juga lingkungan utama mendasari tetap stabil. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada kerangka kerja evaluasi strategi. Di situ ada gambar di mana di mana gambar disebut memperhatikan aktivitas-aktivitas dalam evaluasi strategi, terutama mengenai pertanyaan-pertanyaan penting yang harus diutarakan, jawaban alternatif atas pertanyaan tersebut, dan tindakan tepat yang harus diambil organisasi. Penting diketahui bahwa tindakan korektif hampir selalu dibutuhkan kecuali ketika yang pertama ada faktor internal dan eksternal tidak berubah secara signifikan, dan yang kedua perusahaan mengalami perkembangan yang menggembirakan dalam mencapai tujuan strategi. Next. Lalu di situ ada gambar di mana menelaah prinsip dasar-dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Revisi matriks IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Revisi matriks IFE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Next. Yang selanjutnya ada mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus bisa diukur dan mudah diverifikasi. Kriteria untuk memprediksi hasil mungkin lebih penting dibandingkan kriteria yang mengungkapkan hal yang telah terjadi, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif maupun kualitatif. Memilih kombinasi kriteria yang tepat dalam mengevaluasi strategi bergantung pada ukuran organisasi, industri, filosofi manajemen, dan strategi. Misalnya, sebuah organisasi yang menggunakan strategi Redmond bisa memiliki kombinasi kriteria evaluasi yang jauh berbeda dengan sebuah organisasi yang menggunakan strategi pengembangan pasar atau market development strategy. Next. Dan kriteria kuantitatif yang umum digunakan dalam evaluasi strategi adalah rasio keuangan yang digunakan oleh para penyusun strategi untuk melakukan 3 perbandingan. Yang pertama ada membandingkan kinerja perusahaan dalam periode, lalu yang kedua ada waktu yang berbeda, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing, lalu yang terakhir ada membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Beberapa rasio keuangan utama yang bisa dilakukan sebagai kriteria untuk melakukan evaluasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan atas efensi, efens, efen, efensi. Yang pertama ada pengembalian atas investasi, yang kedua pengembalian atas ekuitas, yang ketiga ada margin laba, yang keempat ada pangsa pasar, yang kelima ada utang terhadap ekuitas, yang keenam ada laba per saham, yang ketujuh ada pertumbuhan penjualan, yang kedelapan ada pertumbuhan aset. Next. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik sistem
Evaluasi strategi yang efektif. Yang pertama adalah bersifat ekonomis dan tidak berlebihan. Nah, jadi sistem evaluasi strategi harus dirancang secara efisien. Nah, terlalu banyak informasi yang dapat sama buruknya dengan kekurangan informasi karena membingungkan pengembalian keputusan. Nah, selain itu, kontrol yang terlalu ketat justru dapat menghambat kinerja dan menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Lalu yang kedua ada selaras dengan tujuan perusahaan. Evaluasi strategi harus bermakna dan relevan, yaitu berhubungan langsung dengan tujuan organisasi. Nah, informasi yang dihasilkan perlu membantu manajer memahami kinerja pada area yang memang berada dalam kendali dan tanggung jawab mereka, sehingga evaluasi tidak bersifat formalitas semata. Lalu yang ketiga ada memperhatikan dimensi waktu informasi. Nah, kebutuhan informasi evaluasi berbeda-beda tergantung kondisi dan fungsi organisasi. Nah, jadi dalam situasi tertentu seperti akuisisi atau diversifikasi, nah evaluasi perlu dilakukan lebih sering. Namun pada bidang seperti lead bank, evaluasi harian atau mingguan belum tentu efektif. Nah, oleh karena itu, evaluasi strategi harus menyesuaikan jangka waktu kejadian yang diukur. Lalu yang keempat ada menyajikan gambaran kondisi yang objektif. Nah, sistem evaluasi harus mampu mencerminkan kondisi nyata yang sedang terjadi. Nah, penurunan kinerja, misalnya kondisi ekonomi memburuk, tidak selalu mencerminkan kelemahnya usaha karyawan atau manajer. Nah, evaluasi yang baik harus mampu membedakan faktor internal dan eksternal secara adil dan objektif. Lalu yang kelima ada berorientasi pada tindakan bukan sekedar informasi. Nah, informasi hasil evaluasi harus mendorong pengambilan keputusan dan tindakan nyata. Nah, laporan evaluasi yang hanya bersifat informatif seringkali diabaikan oleh manajer. Oleh karena itu, sistem evaluasi perlu difokuskan pada siapa yang membutuhkan informasi dan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk perbaikan kinerja. Lalu yang keenam adalah mendorong kerjasama dan kepercayaan. Nah, evaluasi strategi tidak boleh mendominasi atau menekan pengambilan keputusan. Nah, sebaliknya, evaluasi harus mendorong kerjasama antar departemen, membangun kepercayaan, dan menciptakan pemahaman bersama dalam organisasi. Nah, sistem menimbulkan konflik justru menghambat pencapaian tujuan strategis. Lalu yang ketujuh ada sederhana, fleksibel, dan mudah dipahami. Nah, sistem evaluasi strategis sebaiknya tidak terlalu kompleks, terlalu luas, atau terlalu membatasi. Nah, kompleksitas bukanlah ukuran kualitas sistem evaluasi. Yang penting adalah kegunaannya bagi pengambilan keputusan manajerial. Sistem yang terlalu rumit justru sulit diterapkan secara konsisten. Lalu yang ke-8 ada disesuaikan dengan ukuran dan karakter organisasi. Tidak ada sistem evaluasi yang ideal untuk semua organisasi. Nah, perusahaan besar membutuhkan sistem evaluasi yang lebih detail untuk mengkoordinasi berbagai divisi, sedangkan perusahaan kecil cenderung lebih fleksibel karena komunikasi langsung lebih mudah dilakukan. Nah, karakter organisasi menjadi kunci dalam desain sistem evaluasi. Lalu yang kesembilan ada membangun budaya berbasis fakta dan kontrol yang sehat. Jadi, eh, perusahaan yang sukses memandang fakta sebagai dasar pengambilan keputusan dan kontrol sebagai alat pembebasan. Nah, bukan pengekangan. Kontrol keuangan yang ketat dan akurat justru memungkinkan organisasi menjadi lebih kreatif, adaptif, dan mampu bertahan dalam lingkungan yang komprehensif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu rencana cadangan atau kontingensi strategi. Premis dasar dari manajemen strategik yang baik adalah perusahaan merencanakan bagaimana cara untuk menghadapi kejadian yang diinginkan maupun tidak diinginkan sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Banyak sekali perusahaan yang membuat rencana kontingensi hanya untuk kejadian yang tidak diinginkan. Ini adalah kesalahan dikarenakan baik meminimalkan ancaman maupun memanfaatkan peluang dapat meningkatkan posisi bersaing perusahaan. Jadi, rencana kontingensi atau contingency plans merupakan suatu rencana alternatif yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hanya area-area dengan prioritas tinggi yang membutuhkan kepastian adanya rencana kontingensi. Para pembuat strategi tidak dapat dan tidak harus mencoba untuk membuat rencana kontingensi bagi setiap kemungkinan yang ada.
Kemudian dalam beberapa kasus tertentu, kondisi eksternal maupun internal menunjukkan bahwa peluang yang tidak terduga itu ketika peluang seperti ini terjadi, rencana kontingensi memungkinkan suatu organisasi untuk memanfaatkannya secara cepat. Lineman dan Chandran melaporkan bahwa perencanaan kontingensi membantu pengguna seperti DuPont, Dow Chemical, Consolidated Foods, dan Emerson Electric dengan 3 manfaat utama, yakni memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan, mencegah kepanikan dalam situasi krisis, dan membuat manajer lebih mudah beradaptasi dengan mendorong mereka melihat masa depan sebagai sebuah variabel. Next. Kemudian beberapa rencana kontingensi yang umum digunakan oleh perusahaan. Pertama, jika laporan intelijen mengidentifikasi bahwasannya pesaing utama menarik diri dari pasar, tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan? Kemudian, jika tujuan penjualan kita tidak tercapai, tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan untuk menghindari kerugian? Yang ketiga, jika permintaan terhadap produk kita melebihi yang diperkirakan, tindakan apa yang harus perusahaan lakukan untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut? Yang keempat, jika suatu bencana terjadi seperti hilangnya kemampuan komputer, percobaan pengambil alihan perusahaan secara paksa, hilangnya proteksi paten, kerusakan fasilitas manufaktur akibat gempa bumi, tornado, atau angin topan, tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan? Dan yang terakhir, jika perkembangan teknologi baru itu membuat produk kita menjadi ketinggalan zaman atau lebih cepat dari yang kita perkirakan, tindakan apa yang seharusnya diambil oleh perusahaan? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada pengendalian berdasarkan balance scorecard dan perumusan KPI Key Performance Indicator. Balance score merupakan alat evaluasi strategi yang memungkinkan organisasi menilai operasional dari 4 perspektif: kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran balance scorecard atau bisa disebut BSC. Merupakan instrumen evaluasi strategi yang sangat vital karena memungkinkan organisasi untuk melampaui sekedar analisis angka keuangan tradisional dan beralih ke penilaian kesehatan organisasi secara holistik. Next. Selanjutnya ada peran audit dalam mengevaluasi strategi secara objektif. Evaluasi strategi yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran audit sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai tindakan ekonomi guna memastikan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam konteks ini terdapat 3 kelompok auditor utama yang masing-masing memiliki peran strategis. Next. Sistem informasi manajemen dan perencanaan kontingensi. Yang pertama adalah aktivitas evaluasi harus bersifat ekonomis karena pengendalian yang terlalu ketat atau informasi yang berjalan justru dapat merugikan alih-alih atau memberi manfaat. Yang kedua, ada informasi yang dihasilkan harus bermakna dan spesifik berkaitan dengan tujuan perusahaan sehingga dapat memberikan petunjuk bagi manajer mengenai bagian mana yang harus diawasi. Yang ketiga adalah faktor ketepatan waktu, di mana manajemen seringkali membutuhkan informasi harian atau mingguan untuk mengambil tindakan korektif segera, terutama setelah terjadinya peristiwa besar seperti diversifikasi perusahaan. Next. Yang selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya tantangan era VUCA. Jadi era VUCA menunjukkan lingkungan bisnis yang cepat berubah dan tidak pasti, sehingga strategi jangka panjang yang kaku menjadi kurang efektif. Organisasi perlu bersikap adaptif dan cepat menyesuaikan strategi terhadap perubahan. Yang pertama ada implikasi volatility dan uncertainty terhadap perumusan strategi. Jadi volatility dan uncertainty meningkatkan risiko kesalahan strategi akibat perubahan pasar, regulasi, dan teknologi yang cepat. Karena itu, organisasi perlu bersikap adaptif dan responsif dengan strategi fleksibel dengan skenario planning dan fail fast learn fast agar mampu beradaptasi tanpa menunggu perencanaan jangka panjang. Yang kedua, kompleksitas dan ambiguitas sebagai tantangan pengambilan keputusan strategis. Kompleksitas dan ambiguitas membuat hubungan sebab akibat sulit dipahami sehingga keputusan sering diambil dengan informasi terbatas. Karena itu, manajer perlu kemampuan analisis yang kuat serta dukungan teknologi seperti data analitik, kecerdasan buatan, dan sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan kejelasan dan kualitas pengambilan keputusan secara strategis di era VUCA. Next. Yang ketiga yaitu transformasi manajemen strategi melalui pendekatan VUCA Prem, yaitu menekankan 4 elemen utama yaitu vision, understanding, clarity, dan agility sebagai respons terhadap tantangan VUCA. Pendekatan ini mendorong organisasi bersikap proaktif dengan visi yang jelas, pemahaman mendalam, penyederhanaan kompleksitas, serta kemampuan beradaptasi cepat didukung oleh kepemimpinan, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Yang keempat yaitu relevansi, adaptabilitas, dan fleksibilitas dalam keunggulan kompetitif, yaitu menjadi kunci dalam manajemen strategi era VUCA. Organisasi yang cepat menyesuaikan struktur, proses, dan strategi lebih mampu menjaga keunggulan kompetitif melalui relokasi sumber daya, perubahan model bisnis, dan inovasi berkelanjutan. Next. Yang kelima yaitu tantangan manajemen strategis di abad ke-21. Manajemen strategis abad ke-21 menghadapi kompleksitas tinggi dengan 3 dilema utama, yaitu yang pertama strategi sebagai ilmu dan atau seni, yang kedua tingkat transparansi kepada pemangku kepentingan, serta pendekatan top down atau bottom up. Tantangan ini menuntut fleksibilitas manajerial agar organisasi tetap relevan dalam persaingan global. Yang keenam yaitu perspektif lingkungan hidup, pelajaran dari fenomena polusi Cina. Perkembangan ekonomi yang tidak diimbangi dengan kepedulian lingkungan dapat menimbulkan risiko yang besar, seperti yang terjadi di Cina dengan krisis polusi. Karena itu, isu lingkungan ini menjadi faktor penting dalam keberlanjutan ekonomi. Organisasi perlu mengintegritaskan tanggung jawab lingkungan ke dalam strategi, penilaian kerja, dan peran manajerial untuk mengurangi risiko jangka panjang. Next. Yang ketujuh yaitu strategi sebagai perdebatan antara seni dan ilmu pengetahuan. Jadi perdebatan strategi sebagai ilmu dan atau seni menunjukkan dua pendekatan yang berbasis analisis data dan riset, serta berbasis intuisi dan kreativitas. Dalam praktiknya, organisasi modern menggabungkan keduanya dengan menggunakan data sebagai dasar keputusan sekaligus memberi ruang bagi intuisi untuk menghidupi situasi yang tak terduga. Yang kedelapan yaitu dinamika isu transparansi dalam proses strategi. Keputusan membuka atau merahasiakan strategi perlu keseimbangan. Transparansi mendorong partisipasi dan komitmen karyawan, sementara kerahasiaan melindungi keunggulan kompetitif. Karena itu, perusahaan perlu membuka informasi yang memotivasi karyawan namun tetap menjaga informasi strategis pada level eksklusif.
Yang 9 yaitu integrasi pendekatan atas ke bawah dan bawah ke atas. Efektivitas strategi dipengaruhi oleh pendekatan perumusannya. Pendekatan top-down menekankan peran pemimpin, sedangkan bottom-up melibatkan karyawan untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan komitmen. Keberhasilan organisasi terletak pada kemampuan mengkombinasikan visi pimpinan dengan partisipan seluruh anggota organisasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.